Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah dari teori kognitif dan juga tokoh-tokoh dari teori kognitif. Yang pertama ada sejarah dari teori kognitif. Jadi, teori kognitif ini sendiri sudah dimulai sejak akhir 1950-an, di mana para ahli psikologi dan pendidikan beranggapan melihat bahwa proses kognitif ini merupakan sebuah proses yang kompleks, di mana meliputi proses berpikir, memecahkan masalah, menentukan konsep, bahasa, dan proses mencari informasi. Kemudian teori ini juga dianggap sebagai pengganti atau pelengkap dari teori behaviorisme. Kemudian dalam teori ini yang berperan aktif itu adalah pesertanya. Baik, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh dari teori kognitif. Terdapat tokoh dalam teori ini. Yang pertama itu ada Jean Piaget dengan teorinya kognitif developmental. Jadi perkembangan ini banyak dipengaruhi oleh pendidikan awal si Piaget ini sendiri, yaitu di biologi. Kemudian Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dan fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Kemudian adapun tujuan dari teori Piaget ini yaitu untuk menjelaskan mekanisme dan proses perkembangan intelektual sejak bayi dan menjadi kanak-kanak yang berkembang menjadi seorang individu yang dapat bernalar dan berpikir itu melalui hipotesis-hipotesis atau kemungkinan-kemungkinan. Kemudian Piaget juga menyatakan bahwa perkembangan kognitif bukan semata hanya hasil dari perkembangan organisme itu atau perkembangan dari individu tersebut, tetapi juga dari lingkungan. Berarti kedua faktor tersebut saling mempengaruhi. Kemudian Piaget ini juga mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak itu dalam 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap sensori motor, yaitu terjadi dari umur 0 hingga 2 tahun. Di sini anak-anak masih belajar sangat mendasar, itu seperti melihat dan mendengar di sekitarnya. Kemudian yang kedua itu ada tahap preoperasional, yaitu perkembangan kognitif dari umur 2 hingga 7 tahun. Di sini tahap ini identik dengan anak-anak yang mulai menggunakan simbol-simbol atau bahasa tanda atau bahasa isyarat seperti itu. Misalnya anak-anak yang memanggil orang tuanya belum jelas tetapi hanya menggunakan mama-mama atau sebagainya. Kemudian ketiga itu ada tahap konkret operasional, itu terjadi dari umur 7 hingga 11 tahun, di mana di sini anak-anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas, seperti ketika orang tua melarang, dia berarti mengetahui atau mematuhi aturan tersebut. Kemudian tahap yang terakhir, yang keempat itu tahap formal operasional, yaitu perkembangan kognitif terjadi dari usia 11 hingga 15 tahun, yaitu ciri pokok tahap ini itu anak sudah mampu berpikir secara logis, itu menggunakan pola pikir kemungkinan-kemungkinan atau hipotesis-hipotesis. Kemudian tokoh kedua dari teori kognitif ini yaitu Jerome Bruner, yaitu dengan discovery learning-nya, dengan teori discovery learning. Yaitu Bruner menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan atau pemahaman melalui contoh-contoh yang biasa ia temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam penerapan ilmu kimianya ketika kita menjelaskan tentang hukum kekekalan massa. Misalnya ketika membuat larutan gula diperlukan 200 ml air, 200 gram air ditambah dengan 1 sendok makan gula, misalnya 10 gram. Nanti akan menghasilkan larutan gula yaitu bermassa 210 gram, seperti itu. Bruner meyakini bahwa pembelajaran tersebut bisa muncul dalam 3 bentuk. Yang pertama ada inefektif, yang kedua ikonik, yang ketiga itu ada simbolik.
Yang pertama, yang inaktif. Maksud dari belajar inaktif itu yaitu mempelajari sesuatu dengan memanipulasi objek atau melakukan pengetahuan tersebut daripada hanya memahaminya. Misalnya ketika praktikum, peserta didik akan lebih mengerti jika langsung mempraktekkan daripada hanya sekadar wacana di dalam buku. Kemudian yang kedua itu ada ikonik. Itu ikonik merupakan pembelajaran melalui gambaran. Dari bentuk ini, anak-anak mempresentasikan pengetahuan melalui gambar dari benak mereka. Itu misalnya ketika guru menjelaskan, guru pernah mengenalkan bahan-bahan alat-alat praktikum, misalnya seperti gelas kimia. Jadi ketika guru mengatakan gelas kimia di kesempatan lain, maka peserta didik sudah mengetahui, oh begini bentuknya gelas kimia tersebut. Yang ketiga yaitu ada simbolik. Jadi yang simbolik ini merupakan pembelajaran dilakukan melalui representasi pengalaman abstrak. Jadi peserta belum mengetahui hal tersebut. Misalnya guru menjelaskan sesuatu tapi anak tersebut belum mengetahuinya, jadi guru berusaha untuk mendeskripsikannya melalui kata-kata. Yang ketiga yaitu ada teori belajar bermakna Ausubel, yaitu yang diterapkan oleh Ausubel adalah bekerja untuk mencari hukum belajar yang bermakna. Menurut Ausubel ini ada dua jenis belajar. Yang pertama belajar bermakna, yang kedua belajar menghafal. Kemudian Ausubel juga mengklasifikasikan dua dimensi. Belajar diklasifikasikan ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pembelajaran disajikan kepada siswa. Yang kedua yaitu menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Struktur kognitif yang dimaksud di sini berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan telah diingat oleh siswa itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Ramdhani akan menjelaskan tentang pengertian teori kognitif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori kognitif itu? Secara etimologi, kognitif berasal dari kata cognition yang berarti pengertian. Secara menurut istilah atau bahasa, kognitif yaitu memperoleh, memaparkan, dan penggunaan pemahaman. Nah, teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Kognitif mengatakan bahwa belajar tidak hanya melibatkan antara stimulus dan respon. Berbeda dengan teori behavioristik, ia mengatakan bahwa proses belajar itu hanya berhubungan stimulus dan respon. Teori kognitif sering disebut dengan model perseptual. Nah, model teori kognitif ia mengatakan bahwa proses belajar itu hanya dilihat dari tingkah laku seseorang. Nah, dengan tingkah laku seseorang ini kan kita melihat secara tampak, secara jelas. Nah, menurut teori kognitif ini, dengan kita melihat tingkah laku seseorang, jadi kita tahu bagaimana sih kemampuan orang itu, bagaimana sih akhlak orang itu. Nah, contohnya dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, misalnya seorang siswa bertingkah laku baik sama guru, contohnya berkata sopan, lemah lembut. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita tidur, kemudian kita menghidupkan alarm. Alarmnya bunyi nih, udah bunyi kita bangun. Kan kita setelah bangun tuh kita matikan alarm, habis itu kita mandi, kita sholat, dan kita tahu apa yang kita lakukan setelah kita bangun. Jadi menurut model teori kognitif ini, kalau dalam belajar itu adalah perubahan persepsi atau pengetahuan. Nah, menurut teori kognitif ini, kalau kita ambil dari belajar itu menurut teori ini belajar adalah
perubahan persepsi atau pemahaman yang tidak dapat terlihat. Nah, kalau menurut teori kognitif ini, kalau kita ambil dari hasil belajarnya, kita tidak tahu sebagai secapai mana sih kemampuan seseorang itu. Nah, sedangkan model teori kognitif ini sudah mengatakan tadi, tingkah laku itu ditentukan oleh persepsi atau pemahaman yang sesuai dengan situasi yang berhubungan dengan proses belajarnya saat itu. Nah, makanya tadi menurut teori ini ia lebih memerhatikan seseorang itu dari tingkah lakunya daripada orangnya. Atau sesuai dengan teori yang tadi, kognitif merupakan proses belajar yang lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasil belajarnya tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan poin-poin dari slide dua teori di dalam proses kognitif. Nah, jadi terdapat dua teori dalam teori kognitif. Yang pertama, teori kognitif sosial, yang kedua teori kognitif behavior. Nah, teori kognitif sosial itu memiliki 3 faktor yang saling berkaitan. Yang pertama faktor perilaku, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga faktor personal. Nah, proses kognitif seseorang itu akan mempengaruhi perilakunya, dan kompetensi kognitif seseorang, keyakinan seseorang, ideologi seseorang itu dapat berubah dari lingkungan gitu. Nah, contoh ketika seseorang itu punya ibu yang sangat mensupport dia. Nah, ketika dia memiliki keyakinan yang negatif tapi karena ibunya itu mensupport, bisa jadi dia memiliki keyakinan yang positif gitu. Terus yang ketiga itu faktor personal. Nah, agar proses pembelajaran itu efektif terus mendapatkan nilai positif, maka seseorang tuh harus memiliki karakter yang positif pula. Selanjutnya itu ada teori kognitif behavior atau behavioral atau perilaku. Nah, teori kognitif ini mengatakan bahwa individu cenderung membentuk suatu konsep pribadi yang akan mempengaruhi perilaku yang akan mereka tunjukkan. Dan konsep ini dapat berupa perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif. Nah, apa yang mereka tanamkan di diri mereka itu akan mempengaruhi gitu apa yang akan mereka tunjukkan ke depan umum. Contohnya, jika seseorang berpikiran bahwa dia itu bodoh, nah itu konsep negatif yang ditanam di diri mereka, maka ini akan mempengaruhi apa yang akan mereka tunjukkan kepada orang-orang kayak gitu. Mereka akan menunjukkan sikap yang rendah diri, pesimis, bisa jadi mereka takut keramaian gitu, karena mereka merasa diri mereka tuh bodoh dan mereka tuh terkucilkan gitu, mereka merasa rendah diri. Nah, apabila seseorang menanamkan konsep positif di diri mereka, misal aku itu spesial, aku itu punya nilai jual lebih gitu, nah maka dia ketika di lingkungan akan menjadi seseorang yang percaya diri kayak gitu. Nah, maka dari itu di sini kita belajar bahwa penting untuk menanamkan nilai positif dalam diri kita, karena nilai positif yang kita tanamkan, konsep positif yang kita tanamkan akan mempengaruhi perilaku kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Nadira. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang perumusan tujuan belajar pada ranah kognitif. Nah, pada ranah kognitif ini sendiri, dia lebih menekankan kepada pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan berpikir. Kemudian, menurut Bloom's, ranah kognitif ini sendiri dibedakan menjadi 6. Yang pertama itu ada pengetahuan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, yang keempat analisis, kelima sintesis, dan yang keenam itu ada evaluasi. Yang pertama, pada tingkatan pertama itu ada pengetahuan atau C1. Itu dia sebagai kemampuan untuk mengingat materi yang telah dipelajari, baik mengenai fakta-fakta maupun
teori-teori. Nah, pada tingkatan pertama ini, dia mampu menyampaikan informasi yang tepat ke dalam pikirannya. Kemudian yang kedua itu ada pemahaman atau C2. Jadi pada pemahaman ini dia kemampuan untuk memahami atau menangkap suatu materi tertentu. Contohnya itu dia dapat menulis kembali atau merangkum suatu pelajaran. Kemudian yang ketiga itu ada penerapan. Nah, pada penerapan ini dia mampu menggunakan konsep dalam praktek atau situasi yang baru. Kemudian yang keempat itu ada analisis atau C4, yaitu kemampuan untuk menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya atau dapat memilah atau mengenal perbedaan dalam suatu materi tersebut. Kemudian yang kelima itu ada sintesis atau C5, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Pada tingkatan ini lebih menekankan kepada perilaku yang kreatif. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan tingkatan taksonomi yang paling tinggi menurut Bloom's. Jadi pada evaluasi ini kemampuan untuk menentukan nilai atau manfaat dari suatu materi tertentu. Nah, sekian pembahasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi reseptual, dan proses internal. Dalam merumuskan pembelajaran, mengembangkan strategi, dan tujuan pembelajaran tidak mekanistik, seperti yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kebebasan dan keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar sangat dipentingkan, karena dapat membuat belajar lebih bermakna bagi siswa. Sedangkan kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar dapat belajar dengan baik, terutama menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar sangat dipentingkan. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi belajar, perlu dikaitkan informasi dan pengalaman baru dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh si pelajar. 5. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi belajar disusun dengan pola dan logika tertentu. Yang keenam, belajar memahami lebih bermakna daripada belajar menghafal. Yang ketujuh, perbedaan individual siswa sangat perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Untuk penerapannya atau aplikasinya dalam kimia, teori kognitif ini atau aspek kognitif ini tentunya sudah sangat banyak digunakan dan juga merupakan bagian yang penting. Dengan mengetahui aspek dari pengetahuan yang diutamakan dan kemudian guru membandingkan dengan aspek lainnya, jadi guru tersebut bisa membuat soal pengetahuan yang lebih baik lagi. Contohnya, itu dalam pembuatan soal terdapat notasi C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jadi ini adalah tingkat kognitif untuk pengetahuan, pemahaman, aplikasi,
analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Ketika misalnya siswa sudah bisa menyelesaikan soal di tingkat C1, berarti siswa dapat melanjutkan pengerjaan di soal untuk C2 dan seterusnya. Jadi dengan adanya ini dapat memudahkan guru untuk melihat di bagian mana siswanya masih kurang. Sekian, terima kasih.